Kamu harus langsung deh. Ini lagi. Hai, Dede. Nggak apa. Aku emang mau kayak gini doang, kayak videonya nggak akan yang kayak niat gitu. Aku nggak mau yang niat. Ngerti gak sih? Nggak mau ngecapain diri sendiri. Iya. Tapi oke lah, semua orang bisa terhibur gitu. Iya. Terhibur dan berwawasan luas lah tentang yang kayak gini tuh. Aku pengen ngasih tahu itu gitu. Oke, gitu aja. Ya. Oke, sekarang ke Geta. Gini aja. Nggak usah di videoin. Kalau di videoin malu aku. Eh. Jadi Nggak apa-apa. ada sosok cewek. Kita Kamu, baca. kamu harus kalian harus lihat dulu muka dia. Oh ada ya, nanti lihat di sini ya muka dia kayak gimana. Udah kelihatan. Ada aja. Oke, guys, salam. Selamat berlibur, selamat siang. Aku Geta, 24 tahun. Tanggal. Gak usah sih. Hari apa? Nggak usah. Nggak mau gitu, cuman aku yang penting ini aja. Aku lulus SMA, aku mencoba hal baru untuk tidak membebani keluarga lah, intinya itu. Jadi aku memilih ngampus, mengambil perhotelan, dan di perhotelan aku langsung kerja. Di hari pertama aku ngampus, aku langsung kerja. Terima kasih Bang Jun, Chef Jun, sekarang lagi di Bali. Thank you so much. Kalau nggak ada Jun itu aku nggak akan kayak gini. Bahkan bunda aku bilang berterima kasih banget sama Jun. Thank you Jun kalau nonton. Terus aku 4 tahun ya di Trans, 2 tahun di Hilton, 2 tahun, dan bagian kitchen. Italian, chef Italian maksudnya. Jadi aku suka ngurusin apa? Suka ngurusin. Aku kan punya ini deh, punya stand. Bawa dulu dah, biar enak. Ya udah dulu guys. Itu lupa Oke. maaf ya. Akhirnya udah beres. Lagi video call sama papahnya. Udah? Enggak. Oke. Halo guys, sekarang lanjut ya. Tadi apa sih? Kamu baru tadi makasih ke Bang siapa? Oke, aku 4 tahun kan di kitchen, and then aku masuk BNI. Padahal aku perhotelan, aku bertato, aku ini nggak apa-apa lah, nggak apa. Dan itu aku lolos gitu, bukan orang dalam loh, I swear, bukan orang dalam. Ya padahal kan ada tante, tapi aku bener sendiri. Aku apa nanya ke tante aku dibantu nggak? Enggak ternyata, memang bisa aja gitu. Bahkan Enda aku juga bilang kalau misalkan Geta pengen kerja di suatu perusahaan pasti diterima mulu. Emang iya deh, emang iya deh. Emang bawaannya lah gitu. Alhamdulillah sekarang mah ya. Dan aku mau lanjut. Setelah itu aku masuk ke BNI. Aku ceritain, udah mulai ceritanya. Aku nggak apa-apa mau ceritain semuanya aja pokoknya mah. Lightingnya bagus gak sih? Gak ngerti aku. Bagus gak sih? Lihat deh. Iya. Oh iya udah, oke lanjut. Gak apa lah. Nah lanjut ya. Aduh gerah lagi di sini teh. Segala kerah. Ada yang masuk ternyata gerahnya. Dah, jangan. Nah gitu guys, jadi aku bisa ngontrol segitunya. Bahkan aku karena ya bahkan aku masih umur segini, bukannya sosokan, tapi emang gimana, emang dari Allah emang udah harus bisa, ya udah gimana lagi gitu. Padahal aku masih umur segini, kalaupun seharusnya katanya aku udah bermeditasi sama yang ngejaga aku, harusnya umur 40 aku baru bisa. Dan karena suatu kejadian, jadi keterpaksaan gitulah, aku harus bisa gitu. Karena untuk menyembuhkan akunya, untuk kebaikan akunya, untuk kebaikan keluarga aku pun gitu, keluarga pacar aku juga aja, yang orang-orang aku sayang tuh, buat kebaikan mereka juga gitu. Ya aku lanjut dulu. Tadi udah sampai aku masuk BNI. Aku ternyata jalan 8 bulan di BNI, dan itu aku masuk di BNI bagian teller, and then bus langsung sakit aku awalnya. Itu lucu sih. Jadi aku, ini teman-teman BNI yang pasti bertanya-tanya lah,
Aku mau ngasih tau lah pokoknya. Jadi aku tuh di BNI adalah suatu waktu aku pertama kali kejadian tuh di tante aku di Ranca Ekek. Dan itu tuh bentar ini oh enggak ya, kenapa kayak kematiin. Dan Coba pause dulu. oke, aku lanjut. Jadi aku ke BNI and then aku kerja 8 bulan. Terus ada di Ranca Ekek. Itu tuh lagi libur aku, libur Idul Adha. Aku bakar-bakaran sama keluarga seperti biasa. Ini dan sama Dede juga. Sama Dede, ada Dede dia aku iya dari sampingnya dia. Aku bakar-bakaran di kayak gini, kayak di apa? Maksudnya tuh halaman rumah gitu. Dan aku di situ ngelihat cewek, di ceweknya tuh kayak di sini, Allahu Akbar. Kaget. Kalem. Apa ya? Itu ada tetangga kalem. Kok jadi mistis semua? Nah itu juga, ini si Dede jadi mistis mulu tahu. Udah terus ya lanjut ke aku habis bakar-bakaran. Terus apa ya Dek? Habis bakar-bakaran terus posisinya aku lihat cewek, lihat di sini. Kayak cuman rambutnya doang gitu. Dan dia nakal, jadi kan kebetulan rumah itu teh mau dijual. Dia malah bikin aura nggak baik lah gitu. Kasihan tante aku, sebenarnya bisa sih sama aku di ini, cuman takutnya pada nggak percaya sama aku karena aku masih muda. Mana masih muda udah gelo. Terus udah gitu posisi itu hujan, udah jam 11 malam lah. Kebetulan tadinya mau hujan lagi, mau pergi sama Dede, mau pulang gitu ya ke Bandung. Ranca Ekek juga Bandung, sorry orang-orang Ranca Ekek. Maksudnya aku mau pulang ke rumah gitu. Terus nggak taunya aku ketiduran di sampingnya dia, di ini ya, di pahanya dia aku tidur karena lagi banyak orang. Posisi itu tuh lagi hujan gede, tengah malam. Terus pengap karena ditutup, ininya ditutup ya, pintunya ditutup karena di luar dingin banget. Di Bandung mah dingin kan, dingin banget, jadi ditutup. Anginnya emang gede banget dan takutnya air hujannya masuk, jadi ditutup. Nah di dalam banyak orang, mungkin ada 8-10 orang ya deh syuting. Tadi ada kakaknya, mirip cantik juga tahu. Terus aku tidur, aku ingat padahal tidur doang. Nah ini guys, mulainya tuh dari sini. Aku nggak inget apa-apa dari situ. Tapi kamu ingat aku pas nemenin kamu selama 3 days? Coba dikencengin suaranya. Iya, jadi kan setelah kejadian itu kamu tuh emang gak boleh tinggalin sama aku. Bener-bener aku nemenin kamu di rumah kamu. Kamu ingat itu tapi? Nah, Enggak. ingat nggak ingat, bahkan aku kaget banget ada fotonya dia ngeliatin kalau aku minta Oreo goreng. Kamu nggak ingat? Dan itu aku masih kerja 1 minggu. Ya dek, aku masih kerja 1 Iya, minggu. itu masih kerja Jadi 1 minggu. setelah kejadian itu aku gini nih, udah ya. Kamu yang cerita sekarang. Jadi pokoknya Kan setelah aku tidur di sini. Nah, gimana kejadiannya pas itu? itu kejadian, jadi kan udah malamnya, emang itu posisi jam 10, tadinya mau rencana pulang, tapi karena dia kayak ngantuk gitu kan, jadi dia tidur di pangkuan aku kan, di sini di paha, si kepalanya tuh kan, terus dia kayak selalu gitu kan. Tiba-tiba itu emang di saat kejadian kian aku tuh dia step, karena kayak jadi awalnya kan jadi gini, tidur nih paha aku gini, terus dia kayak gigituan tuh, terus jadi makin balik badannya tuh sampai dia tuh jongkeng gitu. Aku mau potong. Kelihatan kan kayak cewek. Gituan, kayak cewek kan? Terus. Gak tau sih, dia Terus. kayak gitu kan, jadi disangka di saat kejadian itu ya karena aku pun jauh sama hal yang kayak gitu, misalnya bisnis tuh nggak langsung tuh mikir Enggak. ke situ gitu kan. Oh, kamu mikir ke situ? Enggak, aku langsung mikir itu di atas Oke. step, karena kamu pun di hari sebelumnya Pengen juga udut ya guys. kan. Terus.
kecapean kan karena Getanya tuh juga emang di situ BNI juga sibuk banget ya. Enggak, sebenarnya nggak sibuk dan Kamu capek itu banyak acara. sebenarnya di BNI itu aku nggak apa-apa, cuman bukan jadi Geta yang asli gitu, karena aku punya tato, aku harus tutupin, aku bersosial media jadi nggak terlalu ini, jadi aku manggung juga nggak pernah ikut gitu, terus Kejadian step itu kurang dari 5 menit sih. Kamu itu benar-benar tegang itu tangannya gini nih. Kamu tangan gini, buka ungu, kamu kaki sampai 90 derajat gitu kayak ngangkat gitu kan. Semua panik akhirnya. Aku sama orang tua dia tuh ngebawa kamu ke UGD. Itu kan poin ke UGD. Nah itu aku sadar, aku ingat Kamu pas udah ingatnya pas di saat di UGD ya? pas di UGD udah aku langsung apaan sih ini, kenapa sih gitu. Iya, di UGD terus kayak dicek semua sampai kayak takut kan ada gejala stroke atau apa, itu kayak keseimbangan tangannya, lidah, mata, bibir, semua tuh kayak otot itu diperiksa emang nggak kenapa-napa. Dan dia pun pulang dari UGD tuh cuma dikasih Sanmol karena dia cuma ngerasa pusing, dan di situ aku udah Sanmol dan vitamin B. vitamin B juga. Aku nggak tahu soalnya dia juga tuh di UGD tuh cuma dikasih oksigen doang gitu loh. Karena aku sehat parah. Ya nggak apa-apa gitu loh. Dan pas lagi OTW ke rumah sakitnya itu aku yang nyetir tuh emang rusuh banget itu, ya Allah itu benar-benar tegang banget. Dan di situ emang kita tuh ngelewatin rel kereta. Terus bundanya kan yang megangin Geta tuh di belakang. Kata bundanya di saat kan karena ngebut gitu kan, jadi ada gigikan apa ya kayak Polisi tidur. ya oke polisi Oh tidur kayak kan. kayak rintangan nggak tuh? Bumpi Iya, Mbak. kayak Bingung, kita apa ya, emang pengen bahasa bumpi Inggris sedang. sebenarnya mah. ada apa ya, kayak polisi tidur kan, kalau korel kan nggak rata gitu kan. Jadi kan mobil bumpy kan, di situ dia kesedot kayak batuk, baru bisa nafas, muka udah merah lagi, udah biasa Tadinya lagi. biru. Tadinya biru kamu Ungu. bibir ungu banget, maksudnya kayak kalian bisa lihat maksudnya Geta tuh bibirnya dari sana juga udah Ini lagi hitam, aku nggak apa-apa ya guys. iya biasanya Terus, tuh kayak merah aku gitu. habis dari Garut. Terus. Normal. Terus ya udah di situ tuh dia emang udah mulai membaik keadaan tuh di saat ngelewatin rel kereta. Situ masih lemas, masih kayak gitu, cuman dia udah mulai tangannya agak dingin gitu-gitu dari ngelewatin rel kereta itu tuh. Terus ya udah UGD kejadian kayak gitu dan langsung pulang ke rumah dia. Dan di situ kondisinya sakit ya, itu kejadian Jumat kalau nggak salah, Idul Adha. Iya, Jumat. Sabtu Minggu itu dia bed rest, Nah. Senin sampai Jumatnya dia autopilot kerja. Dan itu ada fotonya aku kerjaan. Oh, Itu udah, aku aku ada udah hampir ngomong anjing tuh. Aku nggak ingat sama sekali. Dan aku ada fotonya juga dia berangkat kerja. Iya, dan naik itu motor. Dede kapan itu? Itu setelah aku sembuh ya. Sembuh tuh 2 bulan 2 bulan setelah kejadian itu. Dan aku lihat itu langsung pusing kayak aduh itu kapan Geta kok bisa kayak gitu. Alhamdulillahnya nggak kenapa-napa. Dari BNI-nya nggak kenapa-napa, kan itu masalah uang ya, karena aku di teller deh. Makanya Bunda Yanda sangat aware banget, jadi merisainkan aku lah, mundur diri. Dan ternyata alhamdulillah Pak Ajo, pimpinan aku di BNI, aku sebutnya nggak apa-apa, itu baik banget, orang baik banget sumpah. Dan alhamdulillahnya nggak ada masalah ya, aku juga udah ke BNI, udah main, udah nggak apa-apa gitu sebenarnya. Aku Bunda Yanda sebenarnya nggak mau ngejelasin ternyata aku tuh sakitnya ini gitu karena ada yang karuhun gitu. Tapi aku ngerasanya udahlah nggak apa-apa lah, orang harus tahu gitu, udah gitu aja. Terus gimana lagi? Nah jadi kan setelah itu aku autopilot seminggu tuh, terus ya selanjutnya udah di saat itu kan dia udah seminggu tuh kan kerja. Akhirnya dia izin. kamu Jumat pulang dari kantor tuh nginep di rumah aku. Sabtu Minggu tuh nginep. Aku udah nggak inget tuh, makanya Kamu aku nggak inget. Oh my gosh. Terus? Pokoknya kan Jumat tuh beres terakhir. Sabtu Minggunya dia nginep di rumah aku. Minggu malam dia down lagi, tiba-tiba nyamperin aku, Dede aku kenapa kok kayak gini. Ngeri guys, Terus sumpah. kayak dia kebingungan, kayak main game juga dia banget. Iya, aku main FIFA BTW. Aku ingat itu. Aku main FIFA, terus aku nggak ngerti aja main FIFA apaan ini main FIFA. Kayak ngerti nggak sih kalian jadi 2 orang, ya? Nah, Bunda Yanda tuh ngerasa aku ada masalah lah medis. Setelah itu Akhirnya kan kita ngobrol, kamu itu nggak nangis sih, cuma aku bilang
Ya udah boleh sok pulang kata aku teh, bilang ke Bunda Yanda cerita semuanya, mending nangisin sekarang kata aku teh. Enggak, udah gak bisa kata Geta tuh gitu. Akhirnya di saat itu malam itu kamu pulang kan, dan Nggak dia tahu. langsung ngechat kamu pulang. Gitu gue lupa. Aku Autopilot guys, bisa gitu ya karun gue tuh guys, gila. Ya udah akhirnya pas pulang ini Sorry gue rokok. ngap. Ya, emang panas Bogor. Terus Terus ya udah pulang, akhirnya dia cerita, dia bilang kalau kamu nangis iya ke Bunda Yana, aku ingat itu, aku baru ingat itu, aku full ingat itu. Kamu pulang. Aku bilang ke Bunda Yana, aku kosong kata aku teh. itu di Gitu. situ cerita, akhirnya dia izin 3 hari, Senin Selasa Rabu tuh izin. Terus diperpanjang lagi kayaknya seminggu ya diperpanjangnya. Ini bagus gak sih videonya guys? Gini kali ya? Sampai kata om nih kayak di stand. Lupa rokok. Hah, di mana? Di standin aja gitu kita. Ya capek aku. Ya kan? Oke guys, aku mau lanjut lagi ya. Jadi kan tadi dedenya sama keluarga besarnya pergi dulu ke Taman Hutan Raya THR. Jadi aku jaga rumah karena ada Persib. Aku lihat temen saya, saudara-saudaranya dede tuh Persija. Jadi mereka cuman ngasih video.com. Jadi aku nonton di sini sendiri gitu. Aku lanjut ya. Tadi sampai mana? Sampai aku udah ya. Aku 8 bulan tuh akhirnya dirisainkan gitu kan di BNI, dan itu aku nggak sama sekali. Dan yang aku inget tuh hanya sholat. Jadi nggak deh, bukan sebenarnya nggak dari hari pertama sih aku langsung sholat wushu gitu ya. Aku sholat sebenarnya tapi nggak wushu gitu. Ada suatu waktu aku tiba-tiba ke Bunda Yana bilang, Bunda Yana ke Bapak Haji yuk, adalah Bapak Haji ya, saudara aku dari Babab Junarisa, yuk ke Bapak Haji, kata Bunda Yana. Langsung dibawa ke Bapak Haji. Bapak Haji itu sudah berumur. Aku salut banget ke Bapak Haji, orangnya baik banget. Waduh, luas banget, alhamdulillah. Semoga surga. Sumpah ini aku bilang semoga surga. Amin. Bapak Haji, terima kasih. Pokoknya aku datang ke sana disuruh, ya aku cuman bilang aku kosong itu gitu doang, dan aku nggak ngerti apa-apa. Kayak nggak tahu harus apa, hidup apa gitu. Aku gerak juga kayak bukan aku gitu. Pada saat itu tuh aku kosong selalu bilang gitu ke Bapak Haji. Dan aku nggak nyeritain yang masalah di aku sakit kemarin. Bunda yang ngasih tahu Bapak kita teh ya step gitu kan, sampai Bunda mah terus ningali teh terus kita teh gitu. Jadi karena warna biru gitu kan, jadi bahasa Indonesianya kayak Bunda aku tuh ngelihat aku kayak udah meninggal gitu. Bapak Haji hanya ketawa, enggak ini mah katanya gitu ya. Dan ini kekuasaan Tuhan ya, Allah ya. Jadi Bapak Haji tuh punten ya, Bapak Haji tuh udah berumur, jadi ngobrol tuh harus deket gitu ya, harus ngobrol lebih enak gitu. Bahkan aku sampai Bapak Hajinya ya yang minta nomor WA aku untuk chatan via WhatsApp, biar kalau pakai WhatsApp kan bisa gitu, Geta gimana sekarang, Geta gimana nanti gitu ya gitu. Terus dan pada saat aku lagi di Bapak Haji itu ada Bidewi, ada anaknya Bidewi itu ada Arya, seangkatan sepupu aku. Di situ tuh ada Arya, anak-anak jurnal lagi nggak ada sih. Terus aku cerita lah gitu, disuruh sholat, intinya sholatnya kata Bapak Haji kayak jarangnya netep anak, jadi jarang ya sholatnya gitu kalau bahasa Indonesia. Aku langsung kena kan di situ. Iya, aku mau memperbaiki diri, Bapak punten, kata Geta teh. Punten Geta ngariribeun. Enggak apa-apa, kata Bapak Haji teh. Terus Geta ngobrol lebih banyak, tapi Bapak Haji punten ya, Bapak Haji udah berumur dan anak orang baik Bapak Haji. Tapi nggak bisa gitu ke Geta, nggak nyampe gitu. Secara lisan nggak nyampe, tapi pada saat itu Geta bisa ngobrol batin. Dan I swear, aku ngobrol sama Yanda Bunda, tapi Yanda Bunda nggak percaya gitu. Udah lah, pokoknya aku pulang dari situ.
Lah makin jadi aku makin gak ingat apa-apa. Kata orang-orang ya, kata Bunda Yanda, kata Dede gitu ya. Dede yang selalu, Dede itu Alvina ya, dia pacar aku. Dede yang selalu nemenin aku. Terus kata Dede emang ya Dede yang nemenin aku. Aku setelah jadi dari Bapak Haji itu aku izin terus kerja tuh 3 hari karena aku sampai MRI, EEG ke Bromius, terus ya ke psikiater. Bunda aku sama Yanda aku nggak tahu udah habis berapa untuk aku, dan aku selalu minta maaf ya Bunda Yanda, kata aku tuh. Mereka kayak udah nggak apa-apa katanya gitu. Terus ntar ini jam berapa? Terus udah dulu ya, ntar udah dulu. Guys, aku habis pipis tadi sama ambil rokok. Terlalu dekat nggak sih? Santai aja ya. Alhamdulillah. Jadi setelah itu sampai mana ya tadi? Aku malas lihat videonya lagi. Karena aku nggak punya tim, aku mah nggak akan mau punya tim. Aku mah sendiri aja udah. Kayak apaan sih? Nggak diniatin. Cuman aku emang pengen cerita karena sengaruh itu gitu sama keluarga aku sama teman-teman aku gitu kan. Kemarin juga ada masalah sama yang nantang aku, malah jadi nggak enak akunya gitu, padahal ya ada yang aku mau ceritain gitu ya. Ya ada yang nantang aku tapi aku tantang balik, nggak gitu sih maksudnya. Emang masalah udah lama. Udahlah, malas mau ngomongin itu. Lanjut aja, aku tuh kan ke Bapak Haji, udah gitu MRI, EEG, ke psikiater. Akhirnya lama aku ke psikiater. Jadi sebenarnya medis non medis ini tuh, aku jujur aja ini medis non medis. Aku jujur juga, aku punya utang, punya masalah lah ya. Kesebut itu tadi punya masalah. Terus ya aku jadi butuh ke psikiater, emang iya kayaknya. Jadi ini medis non medis. Psikiater medis bukan sih medis kan? Jadi apa yang dilakuin oleh Bunda dan Yanda itu terbaik menurut kita. Aku nggak akan bisa ngelebihin perlakuan kasih sayang orang tua ke aku. Aku nggak bisa ngelebihin gitu. Aku belum bisa ngebalikin gitu. Aku bahkan pernah bilang sampai ya setelah sakit lah ya, sakit atau apa bukan sih, ini tuh bukan sakit aku tuh. Jadi 2 bulan tuh gak apa-apa, aku nggak megang HP gitu kan. Aku sampai bilang gini ke Bunda Yanda, aku kalau punya kalau punya kalau punya anak, terus anaknya kayak aku waktu kemarin, aku nggak ngerti soalnya aku ngangong orangnya bukan pas lagi sakit itu aku ngangong gitu. Nah, udah gitu ke psikiater jadinya terus Lep itu aku nggak ingat sama sekali, aku ngapa-ngapain aja, aku ke ustadz, aku ke psikiater, aku nggak ingat apa-apa itu. Ke psikiater malah dibilang gorila, aku langsung cek darah. Ya meskipun aku bertato, meskipun tampang aku kayak gini, aku cincin, terus blondie, terus aku cara ngomong kayak gini, aku orang baik. Dan selama aku di kitchen juga 4 tahun, siang jadi malam, malam jadi siang, aku nggak pakai topping gitu, doping apa-apa. Orang-orang pada nanya, kayak om aku nanya, Get, jujur aja ke Aing mah adalah om aku itu yang paling the best. Aku jujur ke semua ke dia. Dia nanya jujur ke Aing mah, emang mana nggak pakai doping ya, kayak emang kamu nggak pakai doping apa-apa untuk kerja yang berat seperti itu di kitchen? Aku jawab enggak. Aku minum aja. Aku
Geta ngerasa minum tuh udah wajar lah gitu, apaan sih gitu. Dan Geta juga ngerasa minum ya udah minum buat Geta doang, itu nggak kriminal, nggak apa maksudnya, nggak ngerugiin orang lain. Geta mabok tapi enjoy. Coba mabok sama gue, udah nggak mau minum gue. Jadi kan setelah itu aku ke psikiater, aku ke ustadz, malah dibilang pada disuruh mandiin karena banyak yang suka ke aku. Itu tuh ada penyakit ain namanya, jadi aku tuh banyak yang sirik. Jadi Geta tuh katanya ya, kata ustadz tuh banyak yang suka dan banyak yang nggak suka. Seru ya, seru guys, anjir. Seru banget. Aku ngerokok dulu ya. YouTube boleh ngerokok nggak sih btw? Nanti dikat aja lah. Dan itu aku cuman bisa ngerokok sama sholat pas aku sakit. Dan bahkan aku pas aku lagi meditasi sama karuhun aku itu namanya Aki ya, aku kan itu lama tuh, aku cuman pengen tahu dia tuh siapa, pengen tahu dia tuh namanya siapa, itu lama sumpah. Aku capek, aku meditasi berdua sama dia. Ngaran mana saha kata aku teh, pakai bahasa Indonesianya ya, nama kamu siapa, pergi dia tuh, kakek pergi, bapak pergi, Aki, nah dia baru iya iya gituan. Lucu dia orangnya, ya makhluknya lucu gitu. Dan setelah itu gimana ya ceritanya, aku soalnya aku banyak skip, bukan skip ya, skip medis dan skip non medis ya. Itu aku tuh, keluarga aku yang tahu sih semuanya, mereka tahu tapi nggak pada ngomong. Anehnya tuh ya, aku keselnya itu kalau ngomong, kalau mereka terbuka, nggak akan aku sebrutal ini aku nyari orang sampai keluar-keluar di sosmed, aku nyenggol-nyenggol gitu karena aku pengen sukses gitu. Aku sekarang semua disikat gitu karena ngerasa aku apapun yang jadi uang aku pasti langsung kejar. Kan dulu aku di kitchen tuh gajinya lumayan, servisnya yang lumayan gitu, jadi bisa bisa ngelebihin gaji pokok. Dan sekarang aku nol, dan aku nggak mau minta uang ke Bunda Yana. Sekarang aku misalkan ini, aku ini baru baru banget aku minta TF, Bun, TF-in aku mau bakal ganti kata aku kayak gitu ke Bunda Yana dari dulu. Bahkan SMA pun aku sekolah ya, punten ya yang orang tuanya yang anaknya, ih tolong transfer dong udah habis nih anjir. Gue pernah banget di Jogja gitu kan main sama pacar gue, terus teman-temannya anak-anak Marnat gitu kayak, halo Pit, aku udah habis nih tolong transfer. Lah gue nggak pernah anjir, sumpah gue nggak pernah kayak gitu. Meskipun babe gue punya ya, gue nggak mau sombong, babe gue punya tanah anjir, punya tanah, punya gunung. Gue nggak pernah ngasih tahu kan ke orang-orang. Sekarang gue mau ngasih tahu, maaf ini, maaf ya Ndat, ini yang terbaik, biar gue juga nggak mau direndahin anjir. Kesel aman gue nggak mau direndahin, kalau gue juga orang punya anjir. Emang kalian doang anjir, dan kalian dari orang tua anjir. Kalau gue sendiri, sumpah semua sendiri. Bahkan HP-nya babe gue yang ngebeliin. Kok jadi gue lu ya? Ya aku yang beliin gitu. Dan selama ini aku sekarang di dunia entertain, manggung aku sama anak-anak Samar. Itu tuh mereka senior aku, di senior semua lah di apa, di bagian di kala orang-orang Britpop lah. Mereka tuh senior dan aku bisa masuk. Aku udah ngobrol sama Om Arnesnya, itu vokalisnya, dia udah kemarin baru ngobrol, udah kita ikut aku ya. Aku kenal sama artis-artis yang lain katanya. Lihat aku ya, stay humble, stay nunduk. Sama kayak persis banget kayak Yanda aku bilang ke aku. Stay humble, low profile ta. Yanda aku itu bahasanya low profile ya, nunduk. Padahal aku bisa semua. Di umur aku yang segini ya, aku bisa semua.
tapi aku harus nunduk gitu. Kesel ya, masih kesel sebenarnya. Aku masih pengen ngasih paham ke orang-orang itu sebenarnya, tapi buat apa gitu. Yanda aku juga bilang ngasih tahu ke orang-orang jangan sampai pakai omongan tapi pakai aksi gitu, jadi mereka menyadar sendiri. Tapi please lah gitu ya, aku juga butuh bantuan, aku juga support mereka dulu gitu dalam itu. Terus lanjut ke topik pembicaraan yang aku sakit. Setelah aku sakit, aduh apa ya, tuh kalau nggak ada Dede tuh bener, Dede tuh harusnya ada Dede. Nggak apa-apa kan ngerokok, aku lihat si Marlo ngerokok di YouTube, aman lah ya gitu. Terus apa lagi ya, ya aku nggak ingat apa-apa. Terus aku ke psikiater. Terus aku bilang ke Bunda Yana, Bun, Yana, aku nggak sakit gila, maksudnya aku udah sembuh, jangan dikasih obat. Tidur lagi kan, kayak disuruh istirahat. Dan itu sebenarnya benar, maaf aku egois ya Bunda Yanda, dan itu sebenarnya benar. Pokoknya metode Bunda Yanda udah paling terbaik, gak ada yang ngalahin Bunda Yanda. Aduh ini aku baru ingat ada tangga ternyata, nggak apa lah ya. Apa kesini? Ngobrolnya kesini, gelap aja, kesini aja. Udah amat lah, gini aja kali gitu. Ini adalah lumayan estetik. Pokoknya bismillah lah buat Geta, bismillah buat Geta. Sendiri banget pokoknya, hidup sendiri dari aku kecil. Dari SMA aku jualan nasi jiwaku. Bang Roy, bos aku, itu dia yang bosnya lah gitu, yang punya nasi jiwaku. Dan aku selalu ngambil jam 5 subuh sebelum sekolah tuh. Aku ngambil dulu ke Baltos, kalau kalian tahu, ke Baltos ngambil nasi jiwaku, dijualnya di sekolah aku gitu. Dan ada cara, pasti ada cara. Aku orangnya pasti ada cara deh, aku nggak usah ngebagi-bagiin ya, beli nasi jiwaku ya, nasi jiwaku ya beli. Aku nyuruh orang, ada Miki dan Eja, dia dua teman sahabat aku sampai mati anjay. Dua itu, mereka aku kasih nasi satu ewang, satu masing-masing satu gitu. Terus mereka harus jualin sampai habis gitu caranya. Pakai otak bro, pakai otak aku dari dulu enggak. Nah aku mau cerita lagi. Nah aku kan punya masalah, jadi dikiranya Bunda Yanda tuh emang aku masalahnya tuh dari situ gitu kan. Aku punya masalah, emang aku jujur aja lah udah, aku punya utang sekian, dan itu aku judi bola karena aku suka bola. Dan sekarang aku dibegoin, aku nggak ngerti bola sekarang. Aneh, Barca aja aku nggak tonton, cuman Persib, setengah jam lagi Persib, cuman Persib doang yang aku tonton. Gak ngerti gue. Bahkan dulu sampai Liga Turki, Liga USA yang main jam 7 pagi aku tonton, dan itu aku tebak pasti benar. Dan akhirnya aku meditasi sama dia, sama Karuhun aku. Karuhun aku pasti ada di sini. Dan ini Dede yang bilang, kalau Karuhun aku lagi masuk ke aku, si Geta, kalau ngomong si Geta, nah jadi ke kanan. Kalau aku lagi ngomong, aku nih Geta, ngomongnya ke kiri gitu. Lucu kayak Venom ada belah kiri kan gitu. Kalau kalian nggak percaya juga nggak apa-apa, aku cuma pengen cerita. Bukan konten aku bukan buat horor juga sebenarnya, bukan. Cuma pengen cerita aja udah. Ini lihat, aku pakai iPhone 13 punya aku sendiri. Ini aku pakai stand beli di Shopee 150.000 udah. Itu doang. Apalagi nggak ada. Bodo amat mau naik mau enggak ya udah gitu. Nggak mau nyenggol nggak. Please lah gitu. Dan aku juga nggak mau kayak gini. Bisa kayak gini capek. Aku pernah suatu saat, kalau kalian follow TikTok, follow IG aku
aku ada time lapse di makam itu, aku datang sendiri ke makam keluarga aku dan aku bakal meninggal di situ, aku di Ciberem adalah. Jadi suatu waktu aku masuk ke makam itu, aku cuma cerita ke kakek aku karena aku selama meditasi sama karun aku ini, si Aki ini, ternyata ya aku mah artis kecil jadi lu karena bingung, ternyata si Aki itu tuh punyanya kakek aku yang punya, dan karun aku gitu. Aku mau kasih tahu ya, kakek aku itu juragan tanah lah pokoknya, tanahnya ada di mana-mana. Aku kan yang mau sombong tapi emang iyalah, ya udahlah gitu. Aku kalau saudara aku nonton bodo amat udah, emang iya gitu kan. Dan kakek aku laki-laki pertama di keluarga besar itu, Mas Olan. Dan ini aku sebenarnya nggak tahu nama-namanya, tapi ada yang ngebisikin gitu. Ada 8 ya, kalau nggak salah ada 8 bersaudara, cewek-cewek terus cowok. Nah cewek cowok gitu ya, baru kakek aku gitu. Kakek aku nggak pertama, cuman cowok pertama. Jadi yang yang ngelola uang, yang ngelola tanah, yang ngelola warisan, semuanya kakek aku. Dan kakek aku itu dulu bisnis, bahkan ada cincinnya, nanti sekarang dipakai ada bisnis toko besi waktu itu, dan semuanya jaya. Aku nggak pernah jaya, cuma dapat simanya. Jadi aku diem di Ciberem kayak halo Agita, iya Agita. Nah, aku dari lahir kayak bingung, emang sejaya apa sih gitu kalau aku dihormati itu di Ciberem. Makanya aku bilang di nanong di Ciberem beja orang, emang iya anjing. Kalau aing ke toel di Ciberem tinggali gitu. Dan lain aing yang turunnya mah, aing nyenggol aing tuh awas ya, si aduh adalah orangnya. Astagfirullah, aku tuh baik ke orang-orang, kenapa ya? Itu terus udah begitu kakek aku meninggal, dan aku nanya ke si Aki itu karun kan, kalau kakek papa disebutnya papa Fajar gitu mah mertua aku, papa Cecep kakek aku tuh papa Cecep tuh ngomong dia si Aki tuh cerita, ya papa Cecep tuh 2004 meninggalnya ya. Senang ke aku teh ngobrol, iya lu tahu kan kayak ngobrol sama temen sih, sama si Aki ini tuh gitu. Dia berjanggot gitu sama pakai belangkon gitu, terus suka silat-silat gitu. Terus apa lagi ya, ntar lupa, aku nggak biasa kayak ginian soalnya. Terus apa lagi ya, tadi apa sih? Astagfirullah ya Allah, Astagfirullahaladzim tuh. Aku kalau mabuk juga tinggal astagfirullah langsung sadar bro, asli sekuat itu. Karena ini yang ngejaga aku. Dan kalau orang-orangnya kalau lihat aku manggung kayak kelihatan mabuk, aku nggak mabuk. Itu memang entertain aku harus kayak gitu, udah gitu aja. Terus aku lanjut ya, Papa Cecep tuh meninggal 2004 ya kata si Karun. Iya umur dirinya ya, umur aku 2 tahun teh sana. Kamu suka jeruk ya, ke aku tuh si Karun tuh bilang ke aku. Iya aku suka jeruk. Iya itu katanya apa ya itu kayak kejelma iya dia almarhum Papa Cecep tuh ngedoain ke aku sebagai cucu pertama laki-laki dari Papa Cecep gitu. Karena bapak aku, which is anaknya kakek aku, anak pertama laki-laki, jadi keakuin. Aku bertanya ke si Karhun dan ke Papa Cecep di makam itu tuh ya, nah nggak ke Yandain, nggak ke Odi adiknya Yanda, Odi kan cowok juga,
mereka pada, kamu udah, aku pakai bahasa kotor ya, maaf, anjing aing bungkil, aing geus sampai maksudnya. Jadi aku udah pengen meninggal karena aku nggak bisa bawa ini semua, karena ini kuat banget gitu, di mana umur aku segini. Balik lagi, kenapa aku sakit dan kenapa aku dikasih karunia kebisa di umur sekarang. Dia bilang dari 2022, 3 tahun yang lalu, aku udah banyak masalah, dia muncul. Dimana aku udah mau suicide, dia muncul. Aku udah jujur-jujuran aja lah udah ke orang, aku udah mau suicide, nggak bisa mati gue. Untung nggak ada bekasnya lah, gitu aja. Terus pengen nangis lagi, tapi tuh dia yang nguatin. Aku pengen nangis tapi dia yang nguatin gitu. Seedan itu, makanya Bunda Yanda aku ngerasa bukan aku selama ini tuh. Makanya Bunda Yanda ya udahlah, sedikit-sedikit aku kasih tahu ini tuh aku, cuman dipandu lagi. Ya mereka kan ngerasa ya kan kita yang apa, yang ngerawat kamu dari kecil. Cuman ya saya juga nggak mau. Aku bilang ke Bunda Yana, ya aku juga nggak mau bisa kayak gini. Kenapa kagetain? Kenapa harus ada dia nggak bisik-bisikin kalau warisan harus kayak gini, warisan kayak gitu. Nanti Geta yang bakal ngawinin kan semuanya. Geta nggak butuh warisan, sumpah. Maaf, bukannya nolak rezeki tapi bacot. Gawe aing, ini aing kayak gini gawe. Capek gue, capek aing sumpah. Capek aing. Lagi di Jakarta soalnya kemarin banyak teman-teman di Jakarta, jadi banyak gua lu bingung ya gitu. Pokoknya capek, sebenarnya capek, aku juga nggak mau kayak gini. So gimana tuh jalan tengahnya? Akhirnya gitu, aku kan ngebombardir lah, pokoknya ngajak Bandung lah. Ada yang nggak suka sama aing langsung disikat, aing pakai ranking kemana-mana. Sorry ya, aku bukan jegal, aku orang baik. Cuman kalau ada yang nyenggol ngapura. Terus dibawa kabur sama Yanda. Udah ke Garut dulu, kamu senang udah edanting di Bandung. Dibawa kabur lah ke Garut. Lumayan ada 4 hari kali aku di Garut. Betul, aku ada villa di Garut, kalau ada yang mau cek IG aku ya. Bisa ngobrol sama aku, enak lah itu, villanya mantap banget. Terus pas di sana ada namanya BH sama Ayadi, ternyata mereka orang bisa ya, bukan orang yang cuma dibuka doang. Ngobrol lah sama aku sama Yanda, jadi Yanda luas gara-gara mereka, alhamdulillah. Padahal Yanda sering banget ke sana, ke Garut. Tapi kata BH dan Ayadi itu, Yanda nggak pernah bilang apa-apa tentang kamu, jadi aku nggak tahu, kata BH tuh. Padahal aku udah hampir mati anjir. Akhirnya cerita, nih Yanda gini, aku teh bisa ngobrol kayak gini tuh, mereka bisa tahu tentang aku. Si Ayadi tiba-tiba dari 3 tahun lalu ya dia datang. Iya, bukan datang tapi muncul karena udah dari tanam. Gak bisa ini aku dilepas juga. Aku udah ke makam Papa Cece sampai aing keluar, iya keluarkan aing jadi jamaah biasa. Gak bisa, malah jurik-jurik kalau udah datang. Ayo ngilujeng orang senang jurik-jurik teh. Karena kan jurik mah emang kayak setan ya, nyuruh bunuh diri, nyuruh suicide ya, kayak gitu tuh malah suka. Nah, ini kenapa aku bisa sakit 2 bulan dan dia bisa muncul seperti ini, karena aku banyak masalah dan aku pengen suicide dan dia membantu aku lah gitu. Karena banyak, sampai ada 7 perempuan yang ada di aku, 7 perempuan, belum yang laki-laki ya, 7 kunti intinya, 7 kunti yang ada di aku. Dia yang ngejaga aku, wah sikatin semua satu-satu. Makanya aku nggak bisa ingat dan aku cuma ingat sholat. Itu makasih Bapak Haji. Kalau aku nggak sholat emang nggak ada benteng diri. Dan gimana juga dari Allah. Aku nggak percaya sama dia, karena aku percaya sama yang di atas. Gitu. Ini hanya perantara. Dia juga bilang, saya perantara, saya nggak punya perasaan. Apa yang Anda suruh, saya berani. Gitu.
aneh, nggak masuk akal. Dan aku dulu lihat jurnalisnya emang nggak, Panci emang benar gitu, meskipun keluarga aku emang suka jalan-jalan horor kayak gitu. Nanti aku next video jalan-jalan horor deh pokoknya, kayak jalan-jalan horor masuk kayak gitulah ke BMC, udah pada kayak gitu. Cuman ngelihat jurnalisnya emang bener gitu ya, taunya aku ngalamin. Dan kalian juga bukan harus maksa aku kalian percaya ya, cuman please bantu aku. Aku udah terperangkap, terima aku gitu. Aku nggak mau kehilangan teman sekarang karena aku bisa ngebaca orang, aku bisa tahu kedepannya harus kayak gimana. Please, aku masih orang, meskipun ada kelebihan. Paling gitu aja. Aku mau nonton Persib. Sampai jumpa di next video. Komen ya. Bodoh lah, mau komen mau enggak ya udah, aku cuma mau cerita doang. Bye bye.